Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, keimanan itu merupakan sebuah cahaya hati, dan cahaya hati itu bisa menguat dengan sebuah ketaatan dan bisa cahayanya meredup atau bahkan hilang dalam kegelapan jiwa dengan sebuah kemaksiatan, dan bisa bertambah dengan sebuah ketaatan. Ya, imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dan berkurang atau bahkan hilang dengan kemaksiatan dosa yang kita lakukan. Hal ini selaras dengan apa yang mungkin kita alami dalam keseharian kita, dan juga ada sebuah cerita yang menarik bagaimana penjagaan diri kita terhadap sesuatu yang dosa dan maksiat itu akan menambah keimanan kita, atau bahkan memberikan sebuah sensasi kenikmatan iman yang ada dalam jiwa kita, yang rasa manisnya iman itu tidak kita rasakan di waktu-waktu sebelumnya, karena kita sudah masuk kepada fase di mana Allah memberikan sebuah kejutan hadiah karena perjuangan kita dalam menjaga jiwa kita dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Ada sebuah cerita yang menarik dari salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka pada suatu waktu ada sebuah tugas ke luar negeri untuk kurun waktu yang cukup lama. Ya, sahabat bisa bayangkan bagaimana seorang laki-laki, ya istilahnya jauh dari pasangannya, jauh dari keluarganya dalam kurun waktu yang lama. Maka sungguh pasti ada sebuah dorongan biologis yang pasti sangat besar sekali. Tetapi disinilah taufik dan hidayah Allah menjaga beliau dari kesucian iman, menjaga beliau dari dosa dan kemaksiatan. Padahal pada suatu malam datang seorang wanita, ya wanita yang menawarkan, ya pada suatu malam datang ke hotel beliau, hotel yang sederhana pada saat itu, ya diketuklah pintu kamar beliau, dan beliau kaget, ternyata yang datang adalah seorang wanita yang berpenampilan mencolok dengan aroma parfum yang begitu kuat dan menawarkan jasa untuk hal tersebut. Nah, Buya Hamka pun di sana ada sebuah perang batin yang cukup berat. Bayangkan jikalau sahabat ya sudah lama tidak istilahnya itu menahan biologis dalam waktu yang sangat lama, dan ada peluang yang besar pada saat itu di depan matanya, ya untuk menyalurkan hal tersebut. Nah, di sana ada sebuah gejolak batin, ada sebuah perang antara keimanan dan dorongan hawa nafsu. Apakah disalurkan ataukah ditahan dengan sebuah bara api keimanan dalam genggamannya? Nah, di sana ada gejolak batin yang sangat besar sekali. Ada sebuah bisikan halus dalam diri beliau. Ya, pasti was-was setan itu senantiasa hadir, senantiasa masuk dalam relung-relung jiwa manusia siapapun itu, baik manusia awam atau bahkan ulama sekalipun. Mungkin engkau di sini tidak ada yang mengenal siapa dirimu, dan ketika engkau melakukan sebuah dosa, gak ada yang tahu. Engkau tidak ada yang memperhatikan, hanya dirimu dan dia. Mungkin bisikan-bisikan halus dari syaitan seperti itu. Tetapi di sana ada sebuah taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebuah harapan juga. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan beliau memberikan sebuah tameng yang besar dan memberikan sebuah keyakinan. Mungkin engkau tidak ada yang melihat, jauh dari keluargamu, orang-orang di negara tersebut
tidak mengetahui siapa dirimu, ya orang-orang sekitarnya tidak ada, tetapi Allah senantiasa menyaksikan dirimu. Maka dari sanalah beliau menolak dengan sangat sopan, dan setelah itu beliau langsung melaksanakan sholat, merenung dalam, beristighfar. Ternyata peluang-peluang dosa itu begitu besar. Jika tanpa hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh manusia begitu lemah ketika disambar dengan godaan-godaan hawa nafsu dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, subhanallahnya, ketika besoknya, ya besok subuhnya, beliau melaksanakan sholat subuh. Di sana beliau mengatakan ada sebuah sensasi kenikmatan yang dirasakan oleh hati beliau, sebuah pengalaman spiritual yang begitu dalam. Beliau melaksanakan sholat begitu nikmat, begitu khusyuk, begitu tenang. Intinya adalah sebuah gambaran dari manisnya iman, yang dimana beliau pada saat hidupnya itu belum pernah merasakan sebuah kenikmatan ibadah, kenikmatan sholat, ya belum pernah merasakan kecuali pada saat itu. Jadi sensasinya itu begitu dalam, begitu nikmat yang beliau belum rasakan sebelumnya. Ini sebuah cerita yang memberikan sebuah pelajaran untuk kita, bahwa ternyata perjuangan kita untuk menaklukkan hawa nafsu, perjuangan kita untuk menjaga keimanan, menjaga mata, menjaga hati, dan menjaga semua indera kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, Allah balas itu dengan sebuah kenikmatan iman sebagai DP dari kenikmatan surga yang abadi, ya mungkin istilah sederhananya seperti itu. Dan hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan memberikan sebuah surprise, memberikan sebuah kenikmatan iman bagi beberapa golongan, ya, dan tidak semuanya Allah berikan kepada orang yang beribadah kepada Allah sekalipun. Jadi sensasinya itu lebih dalam karena level keimanannya itu lebih tinggi. Maka ada sebuah kenikmatan iman atau sensasi spiritual yang tidak dirasakan oleh orang kebanyakan. Kenapa? Karena dia sudah lolos, sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dari godaan-godaan, tantangan-tantangan keimanan. Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimman siwahu. Ada 3 golongan yang dimana 3 golongan ini akan merasakan manisnya iman. Ya, yang pertama itu adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling pertama dan utama dalam kehidupannya. Jadi mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulnya dalam kehidupannya. Jadi orientasi aktivitasnya, orientasi kerjanya, orientasi karyanya, orientasi apapun yang dia lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bersabar dalam perjuangan, dalam tantangan, dalam ujian, dalam musibah dan lain sebagainya. Semua diracik, semua dikristalkan, ya, hati dan niatnya itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjuangan yang tidak mudah ini, setelah lulus dan selesai, Allah akan memberikan sebuah manisnya iman. Itulah gambaran realitas bagaimana sabda Rasulullah, ya, ternyata bisa dirasakan, bisa dibuktikan, ya, dari cerita tersebut. Dan mudah-mudahan kita juga bisa naik ke level berikutnya, yang dimana kita hidup, kita beraktivitas, dan kita beribadah masuk ke dalam sebuah nuansa
manisnya iman. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar dalam kehidupan, karena di sana pasti akan ada sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang begitu kuat, kelapangan jiwa yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, yang dimana orang-orang untuk mencari kedamaian, untuk mencari kebahagiaan harus membeli ini, harus pergi ke tempat ini dan itu, harus mengeluarkan harta yang banyak, tetapi di sisi lain jiwanya masih kosong, hatinya masih gelisah, hati dan jiwanya masih hampa. Tetapi orang yang masuk ke dalam spiritual yang lebih dalam, sebuah keimanan yang lebih kuat, dia akan mendapatkan itu semua dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jiwa sekalian, maka jiwa ini diumpamakan seperti sebuah cahaya dalam jiwa kita. Maka kemaksiatan itu yang akan memberikan noda, memberikan sebuah titik hitam dalam jiwa kita. Satu dosa kita lakukan, maka hati kita ada titik hitamnya. Berarti ketika kita melakukan dosa selanjutnya akan bertambah titik hitam itu, dan jika terus dilakukan maka bisa jadi jiwa kita tertutup dengan sebuah gumpalan hitam efek dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sama halnya seperti kaca rumah atau kaca mobil kendaraan kita. Jikalau tidak dibersihkan, kan pasti banyak debu-debu yang menempel. Semakin lama ya cermin itu tidak dibersihkan, maka nodanya semakin tebal. Nah, ketika nodanya semakin tebal, maka ketika kita bercermin ya di hadapan cermin itu pasti tidak memberikan sebuah gambaran dari wajah kita, dari fisik kita yang seutuhnya. Kenapa? Karena kacanya penuh dengan noda debu, sehingga mungkin tidak terlihat jelas, bahkan mungkin tidak kelihatan jikalau nodanya sudah benar-benar mendominasi cermin tersebut. Nah, berkaitan dengan hati, dengan keimanan yang ada dalam jiwa kita, berarti ketika kita berlumur dosa, berlumur kemaksiatan, berlumur kelalaian, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah ibadah-ibadah yang berkualitas. Bisa jadi kita sholat tetapi autopilot, jadi gerakan-gerakan yang sudah kita familiar, sudah kita laksanakan, tetapi tidak ada hadirnya hati dalam sholat tersebut. Ya, dalam ruku hanya gerakan saja, tetapi hati tidak hadir, pikiran melanglang buana ke sana dan kemari. Ketika bersujud, yang sujud hanya sebatas gerakan saja, tetapi hati tidak ikut bersujud, hati tidak ikut tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang dilaksanakannya itu terasa gersang begitu saja, tidak terasa meaningful gitu, nggak terasa kedalaman dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi setelah ibadahnya selesai, tidak ada sebuah efek apapun dalam hati kita, tidak ada sebuah ketenangan, tidak ada sebuah kedamaian, kering. Nah, bisa jadi efeknya itu adalah dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, ada sebuah ungkapan yang menarik dari ulama bahwa ketika kita di pagi hari melakukan sebuah dosa, kelalaian, kemaksiatan, mulut kita menyakiti perasaan orang lain dan dosa-dosa yang lainnya, maka ketika malam tiba, ketika kita berat melaksanakan sholat malam, itu adalah sebuah gambaran dari kelalaian kita di siang hari, sehingga berat diri kita untuk bangun di sepertiga malam. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan sebuah dosa di malam hari, yakinlah ketika subuh hari dia tidak akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, tidak akan merasakan sensasi sholat yang ada dalam sebuah kehusuan, atau bahkan bisa jadi kesiangan atau bisa jadi ditinggalkan. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan di malam hari, apalagi bergadang sampai larut malam atau mendekati waktu subuh, pasti ibadahnya itu tidak akan berkualitas. Nah, inilah gambaran bagaimana
keseharian kita itu akan memberikan sebuah efek kepada hati kita. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita semua, idza adnabal abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Jikalau seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya, dalam jiwanya. Secara akumulasi, jikalau terus dia bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, maka jiwanya pun pasti akan gelap. Nah, hati yang gelap itu ya akan berakibat ya sebuah kegelisahan jiwa, sebuah kehampaan hidup, sebuah arah kehidupan yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh seorang manusia, itu bisa menjadi sebuah tabir cahaya, ya, hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, membaca Al-Quran, berbuat baik, berkata-kata yang baik, itu kan menjadi sebuah cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita. Karena tidaklah Allah memerintahkan suatu ibadah, kecuali ibadah itu pasti akan menguatkan koneksitas hatinya kepada Allah, akan membuka cahaya ke dalam jiwanya agar hidayah taufik itu bersemayam, bersalang dalam jiwa kita. Tetapi ketika seseorang cenderung kepada sebuah kemaksiatan, karena di sana hawa nafsu itu pasti akan mendorong seseorang, yaitu nafsu amarah itu akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat, ya, walaupun nanti akan menderita berkepanjangan. Jadi hawa nafsu itu cenderung pada kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, yang istilahnya itu hawa nafsunya itu pasti lebih kuat ke arah kemaksiatan dan dosa, karena kenikmatan itu akan cepat didapatkan. Nah, ketika seorang manusia cenderung kepada sebuah dosa dan kemaksiatan, maka tabir, ya, yang mengelilingi hatinya, ya, kemaksiatan itu menjadi hijab, cahaya Allah itu masuk ke dalam jiwanya, sehingga ketika dia berdoa hanya sebatas gerakan lisan saja, tidak menggerakkan hati dan jiwanya itu untuk berdoa. Udah berdoa kok masih merasa kering jiwanya, masih terasa hampa. Atau ketika membaca Al-Quran, selembar, 2 lembar, kok nggak ada setruman ke dalam jiwa gitu, kok nggak ada sesuatu yang menguatkan stamina keimanan itu, kok hatinya masih hampa gitu. Nah, itu sebuah gambaran bagaimana kemaksiatan itu akan menjadi tabir dari cahaya-cahaya hidayah, cahaya keimanan untuk masuk, untuk menyala dalam jiwa kita. Nah, karena semakin kita banyak ibadah, sebenarnya itu adalah sebuah proses pembersihan jiwa kita juga. Sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya, pada hakikatnya itu membersihkan jiwa kita. Nah, maka di sanalah pertarungannya. Apakah kita lebih dominan kepada ketaatan, ataukah kita dikalahkan dengan dorongan hawa nafsu? Nah, itulah sebuah pertarungan yang abadi. Selama kita hidup, maka pertarungan itu akan senantiasa hadir dalam jiwa kita. Maka pada hakikatnya, ujian yang sebenarnya itu adalah bukan ujian kita di dunia luar diri kita, tetapi sebenarnya adalah ada dalam jiwa kita. Kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mengikuti petunjuk Allah, ataukah kita mengikuti jejak dorongan hawa nafsu. Nah, itu sebuah pertarungan yang akan terus ada dalam jiwa manusia. Maka Allah memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka yang berjuang untuk senantiasa menjaga jiwanya agar tetap suci, menjaga keimanannya agar tetap menyala, dengan sebuah keberuntungan. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, berarti ketika kita berusaha terus
menjaga kesucian hati, maka insya Allah, janji Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia berusaha menjaga fitrah keimanan itu tetap menyala, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk dan menentukan bagaimana akhir dari sebuah kehidupan. Tidak mungkin orang yang bergelimang sebuah dosa dan kemaksiatan ya tanpa izin Allah, tanpa hidayah Allah, dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah. Karena akhir dari kehidupan itu ditentukan oleh bagaimana kita mengisi keseharian kita, bagaimana kita mau tidak menjemput hidayah, atau kita sudah menikmati saja bergelimang dengan sebuah dosa dan kemaksiatan. Maka ketika Allah menegur kita dengan musibah, dengan ujian dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu adalah seolah-olah mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita ingat jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian dan musibah itu kan seolah-olah menghantam rasa nyaman kita, menghantam kesombongan kita, menghantam keangkuhan kita, dan menyadarkan kita itu makhluk yang lemah, kita itu makhluk tidak berdaya. Maka ujian itu tuh kayak memberikan sebuah setruman. Ya, kalau dalam kehidupan itu seolah-olah kita dikagetkan gitu. Pas kaget, sadar, oh iya, kita itu sudah dihipnotis oleh dunia, dihipnotis oleh kesenangan-kesenangan dunia, sehingga dengan ujian itu menghantam kita untuk sadar, oh, sudah cukup lama aku jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian itu adalah seperti jamu ya, pahit dirasakan, tetapi kalau kita menggeser kompas pemikiran kita kepada sesuatu pemikiran yang positif, oh ini Allah menegur kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat jiwa, inilah sebuah gambaran bagaimana ternyata efek dari sebuah keimanan yang kita jaga terus-menerus dengan penuh kesabaran, dengan penuh permohonan pertolongan kepada Allah, akan berbuah manisnya iman dalam jiwa kita, dan sebaliknya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan itu akan menghitamkan jiwa kita, menutup hati kita dari cahaya-cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jiwa itu menjadi sebuah penentu, hati itu menjadi sebuah penentu bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana tindak tanduk kita, dan bagaimana kualitas kehidupan kita. Rasulullah mengingatkan, inna fi jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging ya, apabila daging itu baik, maka akan menjadi sebuah penentu baik seluruh amal-amalannya, baik seluruh ucapannya, baik seluruh pemikirannya, dan kebalikannya. Ketika segumpal daging itu kotor, busuk, maka akan kotor, busuklah amal-amalannya, perbuatannya, ucapannya, pemikirannya. Maka yang menjadi sebuah barometernya, yang menjadi sebuah penentunya, yaitu ala wahya qalbu, itu adalah hati. Oke, demikian sahabat, semoga kita semua senantiasa ada dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan rahmat untuk kita dan keluarga kita, dan semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Allah membantu kita, memberikan sebuah pertolongan untuk senantiasa menjaga niat kita dalam setiap aktivitas apapun, kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.